Hai guys, Betty Rovita is here. Welcome back to my channel. Guys, hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Simple present tense sendiri adalah salah satu tenses yang sangat sering kita temui, apakah di buku teks sekolah kita, atau misalnya kita lagi nonton, atau misalnya lagi dengerin lagu-lagu barat itu. Nah, salah satu tenses yang paling sering digunakan itu adalah simple present tense. Mungkin ada yang nanya, Miss atau Kak, susah nggak sih? Gampang nggak sih simple present tense itu? Jawabannya adalah kalau kita udah tahu kuncinya, simple present tense itu sangat-sangat mudah. Kuncinya itu apa? Kuncinya adalah kalian harus paham dulu apa itu subject pronoun. Subject pronoun itu yang kayak I, you, we, they, he, she, it. Ada 7 ya. Di video ini kita nggak akan ngebahas itu, karena di video ini kita fokusnya untuk simple present tense ya. Tapi untuk kalian yang mungkin belum paham apa itu subject pronoun, kalian bisa klik linknya di deskripsi video ini. Di situ aku taruh, di situ udah pernah dibahas, dikupas tuntas juga apa itu subject pronoun. Nah, kalau kalian udah paham betul si subject pronoun itu, nggak hanya simple present tense yang kalian mudah nanti untuk pahami, tapi tenses yang lain kayak misalnya simple present continuous, past tense, future itu akan gampang banget. Kuncinya ada di subject pronoun tadi. Dan tanpa menunggu berlama-lama kita langsung bahas ya si simple present tense itu. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, aku mau ucapkan selamat datang ya. Dan silahkan di subscribe dan ditekan tanda loncengnya biar kalian nanti nggak ketinggalan video-video yang baru yang akan aku upload. Dan sekarang kita mau lihat contohnya. Contohnya aku bagi di 2 kelompok ya, kelompok A dan kelompok B. Tujuan pengelompokan ini adalah untuk memudahkan kita nanti dalam menggunakan do dan does. Karena do dan does adalah salah satu yang harus kita pahami dalam mempelajari simple present tense. Kita mulai dari kelompok A. I sweep the floor. You sweep the floor. We sweep the floor. They sweep the floor. Kelompok B-nya, he sweeps the floor. She sweeps the floor. It sweeps the floor. Kalian bisa nemuin nggak perbedaan kalimat di kelompok A dan di kelompok B? Yaps, betul teman-teman. Kata kerja di kelompok A yang sweep itu nggak pakai S di belakang. Sementara yang kelompok B kata kerjanya sweeps pakai S di belakang. Jadi sweeps. Kita perhatikan satu persatu dulu ya. Kita mulai dari kelompok A. I sweep the floor. Aku menyapu lantai. You sweep the floor. Kamu menyapu lantai. We sweep the floor. Kami menyapu lantai atau kita menyapu lantai. They sweep the floor. Mereka menyapu lantai. Kita masuk ke kelompok B. He sweeps the floor. Dia laki-laki menyapu lantai. She sweeps the floor. Dia perempuan menyapu lantai. It sweeps the floor. Hewan itu menyapu lantai. Kayak di cerita buku anak-anak ya. Hewan bisa menyapu lantai. Jadi kapan kita pakai S dan kapan kita nggak usah pakai S, itu tergantung pada si subject pronounnya. Makanya tadi aku bilang teman-teman bahwa kunci utamanya itu adalah subject pronoun. Kalau dia subjeknya I, you, we, they, yang 4 ini dia nggak perlu pakai S. Sedangkan kalau yang subjeknya he, she, it, dia selalu pakai S. Makanya tadi aku bagi 2 kelompok. Yang kelompok A nggak perlu pakai S. Yang kelompok B dia perlu pakai S. Rumusnya tuh kayak gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah gimana kalau subjeknya itu adalah nama orang. Misalnya Maria. Maria titik the floor. Apakah kita pakai sweep atau pakai sweeps?
yang ada S di belakang. Nah, ini pentingnya teman-teman, kenapa kita perlu paham betul apa itu subjek pronoun tadi. Kita buka sedikit ya. Maria. Maria kan kalau kita ubah ke subjek pronoun, dia menjadi she, ya kan? Berarti Maria sweeps the floor. Sekali lagi ya. Maria the floor. Maria kalau kita ubah dia ke subjek pronoun kan she. She itu kan dia perempuan ya. Berarti Maria juga sama. Karena she pakai S di belakang, Maria juga sama. Berarti Maria sweeps the floor. Maria sweeps the floor. Nah, sekarang nama yang lain. Tania. Tania the floor. Apakah dia pakai sweep atau sweeps? Tania kalau kita ubah ke subjek pronoun itu adalah she, ya kan? Berarti Tania sweeps the floor. Tania sweeps the floor. Oke, sampai di situ udah paham belum teman-teman? Oke, contoh yang lain. Sekarang dua-duanya nih. Maria and Tania the floor. Maria and Tania the floor. Itu gimana? Kita lihat ada berapa orang subjeknya, ada dua kan di situ. Ada Maria dan ada Tania. Maria dan Tania kalau dia diubah ke subjek pronoun jadi they. Berarti kalau they tadi kan nggak pakai S di belakang ya. Berarti Maria dan Tania juga nggak pakai karena dia sama kayak they. Kalimatnya menjadi Maria and Tania sweep the floor. Maria and Tania sweep the floor. Oke, mudah-mudahan nggak bingung ya. Oke, contoh yang lain, subjek yang lain. The student. The student the floor. The student the floor. Nah, kita lihat dulu. The student itu kalau diubah jadi subjek pronoun apa? The student itu kan bahasa Indonesianya siswa atau murid. Kalau siswa atau murid itu dia bisa he, bisa she. Berarti the student sweeps the floor. The student sweeps the floor. Nah, kalau yang ini gimana? The students the floor. Kita lihat, the students itu artinya banyak siswa di situ, ya kan? Salah satu cirinya yang menyatakan banyak kan karena studentnya itu pakai S di situ. Jadinya the students berarti banyak siswa. Nah, the students the floor. Kita lihat the students itu kalau dia diubah ke subjek pronoun jadi jadi they. Berarti the students, they tadi nggak pakai S kan? The students sweep the floor. The students sweep the floor. Oke, satu lagi nih, Jerry. Jerry the floor. Jerry itu sama dengan kalau diubah ke subjek pronoun menjadi ya betul, he. Berarti he kan pakai S. Berarti Jerry juga sama. Jerry kan sama dengan he gitu loh. Nah, Jerry sweeps the floor. Jerry sweeps the floor. Udah kebayang belum teman-teman? Oke, sekarang kita mau ngubah kalimat yang barusan menjadi kalimat negatif. Nah, di situ kita membutuhkan yang namanya do atau does. Pasti teman-teman pernah dengar kan istilah do dan does. Do dan does ini dipakai di simple present tense. Do kita pakai untuk yang subjeknya I, you, we, they. Sedangkan does kita pakai untuk yang subjeknya he, she, it. Ciri-ciri kalimat negatif adalah do atau does-nya diikuti oleh not.
Sekarang kita masuk ke contohnya. I sweep the floor. Negatifnya adalah I itu kan diikuti oleh do. Berarti I do not sweep the floor. Next, you sweep the floor. You diikuti oleh do. Berarti negatifnya you do not sweep the floor. Kita lanjut ya. We sweep the floor. We diikuti oleh do. Jadi we do not sweep the floor. They sweep the floor. Nah, they juga diikuti oleh do, sama-sama di kelompok A ya. I, you, we, they itu tadi di kelompok A. Berarti negatifnya they do not sweep the floor. Sekarang kita masuk ke kelompok B yang subjeknya he, she, it. Nah, he, she, it ini diikuti oleh does. Kita langsung masuk ke contoh. He sweeps the floor. Nah, he diikuti oleh does. Menjadi he does not sweep the floor. Di sweepnya itu nggak perlu dipakai s lagi ya kalau dia dalam bentuk negatif. Sekali lagi, he does not sweep the floor. Selanjutnya masih di kelompok B, she sweeps the floor. Nah, she juga sama diikuti oleh does. Negatifnya menjadi she does not sweep the floor. It sweeps the floor. It diikuti oleh does menjadi it does not sweep the floor. Sekarang kita ke nama orangnya ya. Maria sweeps the floor. Maria menyapu lantai. Nah, sama kayak rumus yang di awal tadi, Maria itu kalau diubah ke subjek pronoun dia menjadi she. Nah, kalau she itu kan dia pakai does, ya kan? Berarti Maria does not sweep the floor. Jerry sweeps the floor. Jerry menyapu lantai. Nah, kalau Jerry juga kalau diubah ke subjek pronoun adalah he. Berarti Jerry does not sweep the floor. Ini yang terakhir, the students sweep the floor. Siswa-siswa itu menyapu lantai. Nah, the students kalau dia diubah ke subjek pronoun adalah they. Berarti kan they pakai do ya, diikuti oleh do. Berarti diubah ke negatif menjadi the students do not sweep the floor. Oke, sebelum mengakhiri video ini, teman-teman, aku mau bikin kuis dulu ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk ngeliat sejauh mana kita paham pelajaran yang kita baru saja pelajari. Instruksinya gampang kok. Itu hanya minta kita apakah kita perlu nambah S atau enggak, terus ngubah ke negatif ya. Nanti jawaban kalian tulis di kolom komentar ya. Soal kuisnya ada 7 dan jenis pertanyaannya berupa pilihan ganda. Silahkan dipilih ya teman-teman jawaban yang benar. Nomor 1, Mika ... the table. A. Clean. B. Cleans. Nomor 2, My friends ... in Malang. A. Live. B. Lives. Nomor 3, Andika ... the piano. A. Play. B. Plays. Yang ini kalimatnya dibuat ke bentuk negatif ya. Nomor 1, My sister ... read the book. A. Do not. B. Does not. Nomor 2, Dea ... write a letter. A. Do not. B. Does not. Ketiga, they ... talk loudly. A. Do not. B. Does not.
Soal terakhir, you buy a flower for me. A do not, B does not. That's all for today, guys. If this video helped you, please like it and share to your friends so they also can learn. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe ya, dan ditekan tanda loncengnya biar nanti kalian gak ketinggalan video-video baru yang aku upload yang pastinya akan menambah skill bahasa Inggris teman-teman semuanya. Dan kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan seputar simple present tense atau kalian mau request topik, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Misalnya di sekolah kalian belum ngerti, belum paham tentang topik apa, dan kalian pengen aku bahas itu, silahkan ditulis di kolom komentar, biar nanti video-video berikutnya aku bikin video sesuai request kalian. Thank you for today guys, until next time, bye-bye.